Ya, silakan, Talita langsung presentasikan Baik, Prof. aja. Perlu share screen apa atau tidak, Prof? Ya, share screen aja. Baik, Prof. Ini yang besok kan Visti sama Aulia. Udah ujian TA 1. Iya, Prof. Dibikin yang hanya PDF aja. Sebenarnya kalau sudah dibuat slide lebih cepat sebenarnya untuk ngelihat ininya. Oh, enggak. Soalnya ini masih ringkasannya saja, Prof. Nah, ya ringkasan tapi dalam bentuk, coba ini ringkasannya diminta ke ChatGPT bikinkan jadi Beamer gitu, ben cepet itu. Kan biar Baik. ketangkep idenya lebih cepat daripada kayak gini ngelihatnya kan agak susah. Enggak, Prof. Jadi dibuat PDF dulu nggak, Prof? Iya, dibikin Yes. Beamer itu loh, pakai ChatGPT kan bisa minta buatkan Beamer ini gitu. Oh, enggak. Saya coba dulu, Prof. Kan cepat itu prosesnya, itu paling semenit itu. Kalau kemarin pada kuliah itu. Ya walaupun Baik, nggak rapi banget nggak apa-apa, yang penting hanya untuk diskusi kan lebih enak berupa slide Beamer kan. baik sebentar, Prof. Coba terus nanti ditaruh di overlay-nya sebagai slide gitu di. Baik, sebentar saya coba nggak, Prof. Sebentar. Oke, silakan.
Oke, yang lainnya dulu nggak apa-apa karena Tarita masih lagi. Jadi kalau pas lagi gini dalam bentuk slide aja ya biar saya ngelihatnya juga gampang itu. Siapa yang siap lagi, Erlin? Iya Pak, tapi saya bentuknya masih latex sih Pak. Nah, makanya lateknya tinggal gini loh, minta ChatGPT buatkan beamer untuk latekmu. Nanti akan dibikin beamer itu slide-nya latek gitu. Oh, baik Pak. Ini Gampang itu latex. perintahnya. Nanti soal nggak rapi, nggak apa-apa, Bang. Yang penting untuk diskusi gampang daripada ngeliatin apa. Itu kan minimal sudah diringkaskan kalau berupa slide kan. Iya. Jadi saya ngelihatnya lebih cepat itu. Dara Ini sudah latex siap dulu. belum? Ya walaupun masih lagi bimbing konsultasi itu nggak apa-apa, berupa slide lebih enak. Ini saya tampilkan latexnya dulu nggak apa-apa Pak, hari ini. Gimana? Wong Hari perintah ini pakai ChatGPT itu 1 menit itu. Jadi jangan bayangin sebenarnya sulit itu. sebenarnya saya hari ini nggak mau ada yang ditanyakan sih Pak, cuma update progres saja. Pokoknya kalau lagi konsultasi enak dalam bentuk slide ya, walaupun hanya sehalaman apa 2 halaman nggak apa-apa. Karena pertukaran idenya lebih cepat dibanding kalau wong latek itu gampang banget diubah jadi slide itu. Kalau perlu tak pandu nggak apa-apa, ini buka ChatGPT-nya, caranya gampang banget itu. Wong di kuliah sekarang semua gitu, saya minta bikin slide cepet itu. Jangan bayangin slide seperti yang banyak animasi, enggak ya, slide sederhana itu. Tapi mudahkan untuk apa? Berbagi informasi itu. Baik Pak. Jangan bayangin sudah rapi banget kayak mau ujian skripsi, enggak. Sederhana, kalau perlu sak pandu nggak apa-apa. Wong kemarin kuliah pada saya pandu yo semenit 2 menit jadi. Wong langkahnya cepat bukan mungkin ada belum jadi bayangkannya rumit itu. Jadi jangan bayangkan kayak slide sudah mau presentasi ujian loh ya. Enggak. Kalau ingin cepat Anda share screen, buka ChatGPT-nya, nanti saya pandu itu cepat itu. Coba dulu deh Pak, saya share screen. Totalita mau duluan? Duluan aja deh, Tal. Erlin dulu nggak apa-apa. Enggak, aku soalnya belum buat juga. Kamu duluan aja.
Gimana, sudah siap belum? Kalau perlu saya pandu itu nggak apa-apa. Ben cepet. Coba ya Pak, saya share screen dulu. Nah, ya nggak apa-apa. Wong itu yang penting hanya untuk memudahkan diskusi gitu aja kok, tidak untuk mau persiapan ujian. Sudah kelihatan ya Pak? Udah. Jadi itu sebenarnya saya hari ini konsultasi itu bukan mau konsultasi analisis Pak, karena 2 pertemuan terakhir kemarin saya sudah konsultasi dan dari Justru Pak Pun itu sudah. saya ingin tahu alurnya, maka dengan mudah Iya. ini semua dibikin jadi slide itu cepat sekali caranya. Ini di copy aja, taruh di Di copy-nya dari bab ChatGPT. berapa Pak? Ya terserah semua aja, malah biar ketangkep idenya. Ya udah berarti dari bab 1 ya Pak. Semua di blog, masukin di ChatGPT, buatkan beamer gitu. Jadi perintahkan dulu buatkan beamer gitu, nanti walaupun nggak rapi nggak apa-apa, tapi yang penting dari bayangin panjang kayak gitu kan malah pusing gitu. Ini kan masih TA1 kan? Iya Nggak Pak. usah terlalu banyak dulu TA1. TA1 itu intinya bab 1, bab 2, terus rencana penelitian, terus hasil sementara, nggak usah terlalu banyak dulu. Buatkan beamer gitu ya Pak? Iya, sudah buatkan beamer gitu. Kalau memang ChatGPT-mu pinter ya cepet. Ini the message you submit was too long Pak. Nah, karena makanya tadi tak katakan kok banyak sekali. Pakai Gemini sekarang. UGM itu langganannya Gemini. Anda pakai akun email UGM-nya, itu kalau Gemini berbayar karena bergratis. Buka Gemini namanya. Sebentar Pak. Kalau untuk TA1 itu nggak usah terlalu detail dulu, yang penting idenya ketangkap dengan baik gitu. Kan proposal namanya TA1 itu kayak sempro, Mas saya sering nyebut itu. Saya stop dulu Pak. Mana? Saya stop dulu sebentar. Bab 1-nya dulu nggak apa-apa, bab 1 udah itu diinikan, bab 2 kan nggak perlu dulu. Bab 1 kan harusnya sudah ada di situ idenya apa, sudah kelihatan itu. Kalau memang pakai ChatGPT karena gratisan kan harus pendek, maka kasih aja bab 1-nya tadi. Ditaruh ChatGPT, buatkan beamer, baru dipastekan di situ. Talita dulu aja Pak, kayaknya Talita udah. Saya sambil bab 1 dulu. Oke, silahkan Talita. Baik Prof. Oke, silahkan. Nah, ini kan lebih enak dilihat daripada tadi kan. Oke, silakan mulai sampaikan. Ya, silakan dimulai dari awal sampai kalau memang nanti sudah oke kan langsung siap ujian TA1 kan bisa. Baik Prof. Jadi rencana judul saya di sini adalah penerapan maksimal overlap discrete wavelet transform dan temporal convolutional network dalam peramalan kurs USD terhadap IDR. Jadi secara garis besarnya penelitian ini berfokus pada penerapan kombinasi dua metode yaitu MODWT dan TCN untuk meningkatkan akurasi peramalan nilai tukar USD terhadap IDR. Nah, untuk latar belakangnya, jadi nilai tukar USD terhadap IDR merupakan salah satu indikator yang penting yang mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama pada sektor perdagangan, investasi, dan kebijakan moneter. Nah, permasalahannya nilai tukar ini bersifat fluktuatif, non-stasioner, dan kompleks, sehingga sulit diprediksi menggunakan metode konvensional seperti ARIMA. Karena modal linear seperti ARIMA hanya mampu menangkap pola hubungan yang sederhana, sedangkan data nilai tukar mengandung banyak komponen non-linear dan pola jangka panjang yang tidak mudah diidentifikasi. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan pendekatan berbasis deep learning yang lebih adaptif. Pertama, metode
Maximal overlap discrete wavelet transform akan digunakan untuk mendekomposisi data ke dalam beberapa skala frekuensi. Tujuannya agar pola-pola tersembunyi dalam data bisa terpisah dengan lebih jelas antara pergerakan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu kedua, metode temporal convolutional network dipilih karena memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menangkap ketergantungan jangka panjang pada data runtun waktu melalui mekanisme dilated causal convolution. Jadi kombinasi keduanya diharapkan dapat menghasilkan model peramalan yang lebih akurat, stabil, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika data nilai tukar yang kompleks. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengkaji penerapan MODWT sebagai teknik transformasi wavelet dalam konteks data nilai tukar USD terhadap IDR. Yang kedua, mengimplementasikan model hybrid MODWT TCN untuk melakukan peramalan nilai tukar harian. Ketiga, mengevaluasi kinerja model hybrid tersebut dengan membandingkan hasilnya terhadap model TCN murni tanpa MODWT berdasarkan metrik evaluasi RMSE, MAE, dan MAPE untuk melihat sejauh mana integrasi MODWT dapat meningkatkan akurasi prediksi. Untuk tinjauan pustakanya, pertama penelitian oleh Zhu, Wang, dan Fan yang mengusulkan model MODWT ARMA. Dalam studi ini, data dikomposisi dengan MODWT untuk memisahkan frekuensi berbeda, lalu setiap komponen dimodelkan dengan ARMA. Hasilnya, model hybrid ini terbukti lebih akurat dibanding ARMA konvensional, terutama untuk data non-stasioner. Lalu yang kedua ini, penelitiannya mengombinasikan LSTM dengan analisis wavelet berbasis multi-resolution analysis. Studi ini menunjukkan bahwa dekomposisi wavelet dapat meningkatkan akurasi model pembelajaran mendalam seperti LSTM. Jadi berdasarkan dua penelitian tersebut, saya melihat peluang untuk menerapkan konsep serupa dengan kombinasi MODWT dan TCN yang hingga kini masih sangat jarang digunakan untuk kasus nilai tukar mata uang. Untuk metodologi penelitiannya, yang pertama ini pengumpulan data. Untuk data yang saya gunakan itu data runtun waktu harian nilai tukar USD terhadap IDR yang bersumber dari Kaggle dengan periode 31 Desember 2007 hingga 15 Oktober 2025 dan jumlah observasinya sekitar 6.500 data. Data ini bersifat historis, bukan hasil prediksi, dan dapat diakses secara terbuka melalui Kaggle. Untuk kedua yaitu pra-pemrosesan data. Di sini saya melakukan normalisasi dengan metode min-max agar semua nilai berada pada rentang 0 hingga 1. Lalu selanjutnya saya membagi menjadi data latih dan data uji. Lalu tahap ketiga saya membangun model temporal convolutional network. Jadi saya akan membangun beberapa arsitektur TCN dengan variasi fungsi aktivasi seperti Tanha, ReLU, dan GeLU, serta dengan dan tanpa dropout untuk menemukan konfigurasi TCN terbaik berdasarkan hasil pelatihan. Lalu selanjutnya saya integrasi MODWT pada model TCN terbaik. Jadi setelah model TCN terbaik diperoleh, data nilai tukar akan didekomposisi menggunakan MODWT menjadi beberapa level frekuensi. Setiap komponen hasil dekomposisi kemudian akan diprediksi secara terpisah menggunakan model TCN terbaik dan hasilnya digabungkan kembali dengan proses inverse MODWT untuk menghasilkan sinyal peramalan akhir. Nanti tahap kelimanya yaitu evaluasi dan perbandingan model. Jadi di tahap ini hasil peramalan dari model TCN tanpa MODWT dan model hybrid MODWT TCN akan dibandingkan menggunakan metrik RMSE, MAE, dan MAPE. Jika hasil model hybrid menunjukkan error yang lebih kecil secara konsisten, maka dapat disimpulkan bahwa integrasi MODWT memang meningkatkan performa peramalan. Di sini saya sudah melakukan percobaan komputasinya, saya sudah melampirkannya di Overleaf, Prof. Untuk semua metodenya ini ada asumsi enggak itu? Misalnya datanya harus seperti apa? Ada enggak? Kalau untuk TCN datanya itu harus dinamis dan fluktuatif, Prof.
Nah, untuk ngecek datamu gimana bahwa datamu itu dinamis dan fluktuatif? Saya menggunakan uji ADF, Prof, untuk membuktikannya. Oke, jadi syaratnya cuma itu untuk TCN. Saya sejauh ini baru itu, Prof, yang saya lakukan. Nah, nanti dicek, tanya aja, asumsi untuk ini apa aja gitu, terus ngeceknya pakai apa. Ya Baik, coba siap. ya karena sering di ChatGPT itu kadang nggak itu, tapi kalau diminta baru dia ngasih tahu. Baik, siap, Prof. Jadi kalau setiap kita kebiasaan karena kita sebagai orang saya menggunakan metode apa aja, mintalah syarat menggunakan metode itu untuk data yang kondisinya seperti apa itu. Terus nanti kan Anda jadi jangan sampai misalnya ini ada dua metode A dan B. Yang A dengan datanya nggak cocok, yang B yang cocok, ya otomatis B lebih bagus kan. Nah itu loh, jadi kadang nggak banding, tapi kalau sama-sama sesuai untuk datanya, ditandingkan kan masalah akurasi jadinya kan. Tapi yang jelas misalnya, ya contohnya gampang aja kalau ada dua pisau satu untuk pisau daging, satu pisau untuk sayur, ya jelas dikasih daging, mesti pisau sayurnya nggak bisa motong kan. Misalnya kayak gitu. Nah, maka Ya, untuk itu Anda coba metodenya. Yang penting pada saat untuk saya adalah metodemu ini cocok dengan datamu. Wah, kayak tadi Anda nyebut misalnya dinamis dan ini, atau pakai uji ini. Kesimpulan, iya kalau memang salahnya cuma satu itu ya sudah, memang nggak apa-apa. Tapi minta referensi ya. Kalau di ChatGPT minta referensi untuk MODWT seperti apa, TCN apa, TCN jadi seperti apa, itu yang untuk nanti kita jadi membiasakan kalau menggunakan alat atau metode itu melihat ininya apa, ya persyaratannya lah itu. Coba ini sambil diganti yang lainnya, kamu coba searching sebentar, nanti sampaikan itu, nanti Anda sudah saya bolehkan ujian TA1 nanti. baik. Sudah siap. Anda searching aja ya, minta coba nanti tampilkan itu, yang penting adalah syarat-syarat metode ini. Nah, datamu sudah memenuhi syarat enggak? Nah, kalau sudah match, aman. Nah, metode pembandingnya kalau bisa ya juga yang memang sama-sama match, tapi mungkinan akurasinya kalah gitu. Baik, Prof. Saya coba research dulu. Coba ini ya, tambah informasinya ya. Baik, Terus aku Prof. minta referensi sekalian. Ini papernya siapa yang pernah membuat statement itu. Baik, siap, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Erin sudah siap belum? Atau siapa tadi kayaknya ada Dina apa siapa ya tadi? Kok nggak ada sudah? Ya oke, Erin sudah siap belum? Sudah, Prof. Ya, oke, silakan coba. Layoutnya pilih yang, jangan kayak gitu. Layoutnya pilih yang paling bawah itu. Klik layout. Yang atas itu loh. Layout. Ini ya. Nah, itu yang paling bawah. Nah, mulai biasakan itu kalau setiap. Ya, Prof. Masih. Nah, itu makanya. Udah, silakan. Coba. Baik, Prof. Jadi dua pertemuan terakhir sebenarnya saya sudah mengajukan topiknya dan dari Prof sudah menyetujui mengenai optimisasi hiperparameter dengan algoritma genetika pada pemodelan beruntun waktu. Nah, kemarin rencananya saya cuma mau pakai LSTM untuk dioptimalisasi pakai algoritma genetika. Ini rencananya saya mau menambahkan GRO dengan optimasi algoritma genetika yang nanti model baseline yang dibandingkan itu Arimax. Untuk latar belakangnya, apa alasannya kamu nambah tadi, terus kenapa kok dibandingkannya dengan Arimax, itu kalau bisa kelihatan di sini ya, di latar belakang iya. Ini kan latar belakang studi kasusnya kan, ini urusan minyak, iya, nanti latar belakang terkait metodenya itu harus ada juga ya. Ya oke, silakan dicoba dulu, nanti tinggal saya minta tambahan apa itu. Oke, silakan. Iya, di sini latar belakang dari permasalahannya ini saya dapatkan informasi bahwa minyak merupakan sumber energi primer terbesar di dunia dengan persentase pasokan globalnya paling tinggi juga. Kemudian konsumsi minyak global itu mencapai rekor tertinggi kemarin pada tahun 2024
sebesar 101 juta barel. Untuk Indonesia sendiri merupakan negara net importer minyak sejak 2004. Kemudian ini membuat ketergantungan impor ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Di sini harga minyak dunia yang saya pakai yaitu tipe WTI yang merupakan acuan utama harga minyak dunia. Volatilitas harga minyak dipengaruhi oleh faktor geopolitik, permintaan penawaran global, dan pasar keuangan. Dan sehingga pemodelan harga WTI ini penting untuk perencanaan kebijakan dan antisipasi dampak ekonomi. Studi-studi sebelumnya yang menggunakan model klasik seperti ARIMA, VAR, dan GARCH terbatas menangkap pola non-linear. Sehingga di sini penelitian ini menggunakan model neural network seperti LSTM dan GRU yang mampu menangkap pola non-linear yang nanti ujinya itu pakai uji Lagrange yang digunakan sebagai alasan menggunakan LSTM dan GRU. Tetapi LSTM dan GRU ini terbatas, hasilnya sangat bergantung pada pemilihan hyperparameter sehingga optimalisasi hyperparameternya akan digunakan algoritma genetika. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana penerapan model runtun waktu LSTM dan GRU secara trial dan error. Bagaimana penerapan optimalisasi hyperparameter algoritma genetika pada LSTM dan GRU, bagaimana pengaruh algoritma genetika terhadap model jika dibandingkan model ARIMAX dan model tanpa optimalisasi. Batasan masalahnya, saya gunakan harga bulanan crude oil WTI dari Januari 2004 sampai September 2025. Variabel inputnya saya dapatkan dari berbagai jurnal, ada harga emas, harga natural gas, dan sebagainya, yang mana nanti dipilih berdasarkan select case atau berdasarkan korelasinya. Tujuan penelitiannya menjawab dari 3 permasalahan yang sebelumnya telah saya sebutkan. Yang pertama, menerapkan model LSTM dan GRU berbasis trial dan error. Kemudian menerapkan optimisasi hyperparameter algoritma genetika pada LSTM dan GRU, dan membandingkan performa model ARIMAX, LSTM, GRU, dan GA-LSTM ini masih kurang harusnya, dan GA-GRU dalam meramalkan harga minyak mentah WTI. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, ini tinjauan pustaka terkait dengan penggunaan metode-metode untuk penggunaan variabel-variabel untuk meramalkan crude oil WTI. Kemudian tinjauan pustaka mengenai penggunaan ARIMA, ANN, dan LSTM yang menunjukkan LSTM memberikan hasil yang terbaik. Ini mungkin nanti saya tambahkan tinjauan pustaka mengenai penggunaan GRU, GA-LSTM, dan GA-GRU. Kemarin sudah dapat papernya tapi belum sempat dituliskan lagi di dalam, nah ini yang GA-LSTM sudah, tapi yang GA-GRU belum sempat dituliskan di LaTeX. Kemudian untuk analisisnya, kemarin ini sebenarnya saya izin pindah slide. Sudah saya paparkan. Yang pertama, dengan pemilihan fitur yang akan digunakan, yang di sini terpilihnya ada nilai dolar, natural gas, dan harga emas. Kemudian splitting data menggunakan 85% data trend dan 15% data test. Kemudian ini ARIMAX menghasilkan MAPE data test yang cukup tinggi. Kemudian LSTM trial dan error, dan GA-LSTM. Dan nanti yang GRU dan GA-GRU belum saya tambahkan di sini, Pak. Oke, saya kira nanti asal ya tadi kembali cek ya bahwa metode yang kamu pakai minta syarat apa sih datanya, terus datanya memang sudah sesuai belum. Kalau belum maka harus ada penyesuaian apa misalnya. Nah, karena kayak ARIMA itu kan minta asumsi kan. Karena gini, kalau misalnya kamu punya data sebenarnya nggak cocok pakai ARIMA, terus dipaksain pakai ARIMA, terus Anda tandingkan dengan sesuatu metode yang cocok, ya jelas kalah kan. Nah kan kasihan yang dibandingkan itu loh. Nah, ini kan pernah ada yang seperti gitu. Kok jadi yang untuk pembandingnya jelek banget. Nah itu kan nggak taunya karena memang nggak memenuhi syarat gitu. Nah itulah makanya nanti pada saat itu nggak harus dibandingkan dengan ARIMA. Memang kalau ARIMA nggak memenuhi syarat untuk datamu misalnya. Ya jadi nanti perhatikan kalau membandingkan memang ya yang setara gitu.
Ya contohnya kayak tadi kalau ini ada pisau, sama-sama pisau daging, tapi yang satu merek A dan merek B, saya ingin bandingin ini sama-sama pisau daging tapi merek A wah lebih tajam daripada merek B. Nah itu kan sama-sama untuk hal yang sama, tapi karena dia kualitasnya lebih bagus maka dia wajar lebih bagus misalnya. Nah ini sering memang kadang banding-bandingkan dengan sesuatu yang jauh banget gitu. Ya nanti dicek ya. Kalau semua metode kalau bisa memang memenuhi syarat untuk datamu, tapi salah satu dari mereka ada yang jadi yang terbaik relatif terhadap yang lainnya tadi gitu. Baik, Prof. Kalau saya baca sebenarnya untuk LSTM dan GRU itu sebelumnya dicek linearitasnya pakai uji Lagrange. Jadi emang LSTM dan GRU cocok untuk data yang tidak linear. Kemudian kalau Arimax ini kan sebagai model klasik, ini datanya diterapkan tapi dengan uji stasionaritas. Jadi sudah distasionaritaskan dalam mean, stasionaritaskan dalam varians juga sudah. Tapi memang Arimax itu di sini performanya lebih buruk daripada LSTM dan GRU. Ya kayak yang penting kan di Arima kan minta syarat variansi. Nah, kalau Arima kan kalau yang nggak stasioner kan di stasioner melalui diferensi kan I-nya. Iya, Pak. Jadi selama mengikuti prosedurnya semua dan sesuai asumsinya nggak apa-apa. Tapi kalau sekali lagi betul-betul nanti setiap makanya kenapa ada bab 3. Bab 3 itu bahasi metode dengan detail lah gitu. Nanti pada saat menggunakannya di bab 4 harus sesuai dengan teori yang di bab 3 tadi gitu. Supaya pada saat melakukannya tidak ada pelanggaran prosedur yang diminta oleh metodenya gitu. Ya itu aja, nanti kalau sudah siap itu kan nanti karena di TA2 nanti kan ada penguji. Kalau yang TA1 kan hanya dengan saya aja. Yang penting kalau untuk TA1 kan yang penting saya ingin antara metode dengan datanya memang itu sesuatu yang match. Jadi untuk data yang sama bisa saja ada beberapa metode yang bisa diuji cobakan. Nah, kalau di sini Anda kan mengatakan yang mana yang tadi lebih baik? Tadi? Sebenarnya kan tadi Anda sempat LSTM dan yang GALSTM dan GAGRU lebih baik daripada LSTM sendiri, GRU sendiri, dan Arimax, Pak. Oke. Sekali lagi semua datamu memang memenuhi syarat gunakan metode Arimax, LSTM, GRU sendiri-sendiri. Pada saat dihibridkan itu juga masih memenuhi syarat itu. Iya, Pak. Ya, oke, saya kira udah, nanti kalau tinggal dirapikan, nanti kalau sudah siap bisa ngajukan TA1. Nanti bisa Baik, online nggak apa-apa. Jadi kalau posisinya ada di mana? Di Jogja apa di luar Jogja? Di luar Jogja, Pak. Di Ya udah, Bogor. nanti bisa online, tapi kalau pas TA2-nya itu harus offline ya. Baik, Pak. Ya udah, berarti ini saya stop sharing. Ya? Saya stop sharing ya, Pak. Ya oke ya. Sudah, berarti hanya berdua. Tadi kayaknya ada siapa? Dina, nggak jadi tuh itu. Nanti gara-gara saya minta bikin slide. Pokoknya kalau setiap bimbingan memang saya harapkan Anda dalam bentuk slide, walaupun Anda nanti nambahkan apa. Tapi kalau besok untuk TA1 jelas harus slide kan. Nanti pas bimbingan untuk TA2-nya juga sama, biasa dalam bentuk slide aja biar saya mudah juga ngelihatnya itu loh. Kalau ngelihat berupa slide kan lebih cepat itu. Ya oke, berarti ini sudah cukup karena nggak ada lagi kan, kayaknya hanya dua aja. Kalau sudah nggak ada, bisa diakhiri sudah? Iya, bisa. Sudah, Prof. Ya oke, kalau sudah ya udah silakan lanjutkan. Nanti kalau memang sudah siap, tinggal Anda kirimkan ke saya dokumen TA1-nya dan slide-nya. Jadi cukup ditaruh di overlay satu itu ya, tinggal Anda ngupload bimbernya di situ. Sini kalau sudah nanti saya tanda tangani kan bisa ngajukan ujian TA1 itu. Ini kemarin kan si Aulia sama Visti ya Pak ya, makanya saya buat berdekatan itu.
jam 1 sama jam 2 besok itu. Ya oke, saya kira sudah cukup, kita tutup. Ya, oke, terima kasih ya. Baik, Sudah Prof. silakan lanjut kerja lagi. Oke, saya tutup. Baik, terima kasih Prof. Terima Ya, kasih, Prof. betul.